Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Hafra ingin menjelaskan tentang riset kriminologi dan metode penelitian kriminologi. Yang pertama yaitu pengertian kriminologi merupakan upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku, kejahatan korban, serta sistem peradilan pidana. Kriminologi sebagai disiplin ilmu tidak hanya berfokus pada kajian tentang penyebab kejahatan, tetapi juga tentang pencegahan, penegakan hukum, serta dampak sosial dari kejahatan. Selanjutnya yaitu teori-teori kejahatan. Teori dalam kriminologi memberikan kerangka untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Riset kriminologi biasanya melibatkan pengujian dan evaluasi teori-teori ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Teori dibagi menjadi 4, yaitu teori biologis, teori psikologis, teori sosial, dan teori pilihan rasional. Selanjutnya yaitu metode penelitian kriminologi. Metode penelitian kriminologi adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mempelajari berbagai aspek kejahatan, perilaku kriminal, korban kejahatan, dan respon sistem peradilan pidana. Penelitian dalam kriminologi dapat dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan tujuan jenis kejahatan yang dikaji serta karakteristik data yang akan dikumpulkan. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dalam kriminologi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena kejahatan dengan fokus pada makna, pengalaman, dan pandangan subjek. Contoh metode kuantitatif yaitu survei mengumpulkan data dari sejumlah besar responden menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Survei dapat digunakan untuk mengukur sikap masyarakat terhadap kejahatan, persepsi keamanan, atau pola perilaku kriminal. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam kriminologi fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel. Metode yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif meliputi survei, metode yang menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data dari sampel besar. Survei biasanya digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang kejahatan, pengalaman korban, atau karakteristik pelaku kejahatan. Hasil survei sering dianalisis dengan statistik untuk mengidentifikasi pola atau tren. Selanjutnya yaitu pendekatan campuran. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian kriminologi, pendekatan campuran bisa digunakan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif melalui survei, kemudian mendalami hasilnya dengan wawancara mendalam. Dan selanjutnya yaitu penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari kelompok yang sama selama periode waktu tertentu. Dalam kriminologi, metode ini digunakan untuk mempelajari perubahan perilaku kriminal dari waktu ke waktu, seperti memantau perkembangan residivisme, efektivitas rehabilitasi narapidana, atau perkembangan perilaku kriminal pada remaja. Dan yang terakhir yaitu analisis data sekunder. Analisis data sekunder melibatkan penggunaan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti statistik kriminal dari lembaga kepolisian atau lembaga pemasyarakatan, laporan pemerintah, atau database internasional. Peneliti dapat menggunakan data ini untuk menganalisis tren kejahatan atau untuk menguji teori-teori tertentu. Dan kesimpulannya adalah metode penelitian kriminologi sangat beragam, tergantung pada tujuan dan fokus penelitian yang diinginkan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang akurat dan relevan tentang fenomena kejahatan. Penelitian kuantitatif lebih cocok untuk mengukur pola umum kejahatan. Sementara penelitian kualitatif lebih baik untuk menggali pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan psikologis kejahatan. Dan ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.